Bab 424 melalui mata jin. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Cahaya dan warna mengalir di atas kanvas putih kosong dalam warna hijau, biru, dan ungu. Lingkungan aku mengalir seperti cat air, menyatu menjadi diorama kaca patri sebelum akhirnya mewujudkan bentuk yang dapat dikenali. Aku menemukan diri aku duduk di bantal lembut yang terbuat dari bahan angkatan laut yang dalam. Di depan aku ada sebuah meja kayu kecil, dibuat dengan ahli untuk menonjolkan biji-bijian yang berputar dari pohon asing apapun yang dibuatnya. Beberapa lusin kursi dan meja serupa diatur dalam barisan rapi di bawah pagoda terbuka, diukir dari batu putih lembut dan ubin dengan bahan cian warna-warni yang tidak aku kenali. Aliran jernih mengalir melalui palung dangkal di tengah lantai, memisahkan area tempat duduk menjadi dua bagian. Di tepi pagoda, aliran sungai bergabung dengan badan air yang lebih besar saat jatuh dari tepi tebing. Berdiri, aku pindah ke tepi untuk melihat ke bawah. Semburan dari air terjun sedikit menutupi kota yang terbentang luas dari dasar tebing. Namun, ketika aku mencoba untuk fokus pada kota, kabut tampak bergeser dan berputar, mencegah aku untuk fokus padanya. Sebuah ilusi, bisikku. Suara yang keluar bukan milikku. Melihat ke bawah, aku menyadari kulit lengan aku berwarna merah muda. Bentuk mantra menutupi sebagian besar kulitku yang terbuka. Tapi lebih dari itu, aku masih kecil, seorang anak, mungkin setara dengan usia 8 atau 9 tahun dalam konteks manusia. Bagus sekali, kata seseorang dari belakangku. Berputar, aku menyadari itu hanya sisa jin. Rambutnya beberapa inci lebih pendek, dan dia kehilangan lebih sedikit, tetapi dia tetap sama. Dia berdiri di mimbar yang ditinggikan 4 inci atau lebih di atas lantai, dari mana aliran air menggelegak. Tolong duduk. Dia menunjuk ke bantal yang kutempati saat sidang dimulai. Tanpa banyak bicara, aku melakukan apa yang dia minta. Ada yang berubah dalam postur dan ekspresinya, tetapi sulit dibaca. Kamu di sini hari ini untuk menguji bakat dan pengetahuan kamu, murid, jadi kami dapat menilai masa depan pembelajaran pribadi kamu dengan sebaik-baiknya. Pertama, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang hubungan antara mana dan eter, jika kamu mau. Aku melihat sekeliling, tidak yakin, sebelum fokus pada jin. Benar-benar, ini sidangnya. Bayangan cemberut melintas di wajahnya, tapi itu berlalu dalam sekejap, dan dia memberiku senyuman meyakinkan. Ini mungkin tampak mendasar, tetapi life work aku adalah untuk mendapatkan pemahaman penuh tentang pengetahuan dan bakat siswa aku sehingga mereka dapat memenuhi potensi mereka dalam life work mereka sendiri. Aku lebih suka uji coba pertempuran, gumamku pelan. Lebih keras, aku berkata, mana dan aether secara bersamaan merupakan kekuatan yang berlawanan dan kolaboratif. Meskipun mereka memiliki sifat penentu yang unik, mereka terus-menerus menekan satu sama lain, membentuk satu sama lain. Metafora yang diajarkan kepada aku menggunakan air dan cangkir. Pada kenyataannya, jika mana seperti air, maka aether akan menjadi kantong air, karena keduanya dapat diubah dengan kekuatan yang sesuai yang diberikan oleh lawannya, tetapi menurut aku metafora itu juga tidak berlaku. Aku terdiam, berpikir, tidak, perbandingan yang lebih tepat akan menggambarkan aether sebagai panah dan mana sebagai angin. Pemahamanmu belum sempurna, Tumpul, jin itu segera menjawab, tetapi tidak ada ketidaksetujuan dalam nada datarnya. Kamu memandang aether sebagai alat dan bahan, sesuatu yang harus digunakan dan dimanfaatkan. Pikiran kamu dikotori oleh kekerasan pengalaman masa lalu kamu. Penjelasan mekanis tentang bagaimana kekuatan kembar mana dan aether berinteraksi akurat pada tingkat permukaan, tetapi kamu tidak mengerti apa yang memisahkan mereka. Jari-jariku mengetuk-ngetuk permukaan mejaku saat aku berusaha menekan rasa jengkel. Kalau begitu, bisakah kamu memperbaiki kesalahanku? Kepala jin menoleh sedikit ke samping. Tapi kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Lutut aku mulai memantul dengan sendirinya. Tapi kamu baru saja bilang. Aku telah menyuarakan pengamatan. Kebenaran, bukan penilaian, kata jin dengan aura diplomasi ilmiah. Tujuan aku adalah untuk membantu kamu mengarahkan upaya kamu di masa depan. Jalan kamu cair, bukan deterministik. Pertanyaan berikutnya, hanya dengan kekuatan dan sihir yang kamu miliki saat ini, bagaimana kamu dapat berpartisipasi dalam kemajuan bangsa kita? Aku menatap jin itu. Bangsa kamu. Tetapi, sesuatu diklik ke tempatnya. Pergeseran sikapnya, tidak adanya konteks saat ini dalam pertanyaan dan tanggapannya. Percakapan ini terjadi seolah-olah aku benar-benar anak jin yang hidup sebelum genosida bangsanya. Dia tidak benar-benar memanggilku sebagai Arthur Lewin, tetapi mengulangi apa yang pasti merupakan pertukaran yang sering diulang dengan anak-anak sungguhan dari waktu yang sangat lama. Apapun tes ini, itu juga melihat langsung ke dalam hati orang jin sebelum pemusnahan mereka. Aku memutuskan untuk berterus terang. Alih-alih membangun ensiklopedia, aku akan membangun tembok. Berdasarkan apa yang aku lihat di reliktem, aku tidak mengerti mengapa kamu tidak mentransplantasikan seluruh kota kamu ke alam eterik. Kamu bisa melindungi diri kamu sendiri. Jin itu mengangguk. Kekerasan, lagi. Kamu, jin itu goyah, terhuyung-huyung selangkah. Satu tangan menekan sisi kepalanya saat dia duduk di mimbar. Aku mulai berdiri, tetapi membeku. Apakah ini bagian dari persidangan? Atau apakah aku telah merusak beberapa parameter atau mengganggu pikiran sisa dengan tidak ikut bermain?
Apakah kamu baik-baik saja? Tanyaku setelah beberapa saat, kembali ke tempat dudukku. Pemandangan puncak tebing yang indah menghilang, warna mengalir dan menjadi gelap seperti lilin. Aku harus memejamkan mata melawan vertigo dari pergeseran yang tiba-tiba. Ketika aku membukanya lagi beberapa detik kemudian, aku masih duduk, tetapi semuanya telah berubah. Deretan bangku kayu gelap menghadap podium, di belakangnya duduk 3 jin berkerudung. Bagian dalam bangunan itu terang benderang oleh jendela-jendela tinggi melengkung yang melapisi dinding di kiri dan kananku. Melalui mereka, aku bisa melihat tebing di kejauhan, dan, di puncak air terjun tipis, pagoda beratap cian. Makhluk mirip burung beterbangan di antara kasau tinggi di atas, berceloteh gembira, tetapi cahaya dan keceriaan lingkungan tidak menjangkau banyak jin yang hadir. Aku mengedipkan mata beberapa kali saat aku mencoba untuk melihat kerumunan jin, tapi di balik kesan tidak nyaman yang samar, atau mungkin kekecewaan, aku tidak bisa fokus pada fitur mereka. Kecuali 3 orang di belakang podium, hanya sisa jin yang berdiri di belakang ruangan yang terlihat jelas. Salah satu jin ketua berdehem, dan mantra mulai bersinar di leher mereka. Ketika mereka berbicara, suara mereka diperkuat secara ajaib, memenuhi ruangan tanpa volume, seperti mereka berdiri tepat di sebelah aku. Ini adalah kesempatan yang langka dan menyedihkan ketika ada kebutuhan untuk mengadakan dewan ini, Badan Hukum Varsity Zoroa. Hari ini, kami membahas kejahatan terdakwa, pengabaian life work-nya dan korupsi Aether untuk merancang alat permusuhan. Seperti tradisi, pertama, kami akan membiarkan terdakwa menjelaskan tindakannya. Hakim, aku menyadari, mengingat pengalaman aku di High Hall. Ini ruang sidang. Semua mata menoleh ke arahku. Terlempar oleh transisi tiba-tiba ke adegan baru ini, aku berjuang untuk membentuk tanggapan. Jin berjubah indigo yang berdiri di sampingku meletakkan tangannya di bahuku dan memberiku senyuman yang menyemangati. Bicara saja yang sebenarnya. Ingat, semua orang di sini sangat ingin mengerti. Tapi mungkin tidak, kataku perlahan, mencoba memahami tuduhan hakim atas kejahatan yang sebenarnya tidak kulakukan. Namun, percobaan dalam percobaan ini jelas memiliki tujuan, dan tanggapan aku tidak hanya diharapkan, tetapi akan diukur dengan beberapa metrik yang tidak aku sadari. Apakah tuduhan ini bahkan kejahatan? Apa yang membuat aku terikat pada pekerjaan yang sama, pekerjaan seumur hidup, selamanya? Tidak bisakah aku berubah pikiran? Ketiga hakim itu mengangguk di balik tudung mereka, dan kemudian sosok sentral itu berbicara lagi. Apakah ini satu-satunya tanggapan terdakwa? Pekerjaan hidup tidak bisa ditinggalkan, hanya mengubah arahnya, kataku, mendapatkan pijakan saat mencoba memahami tujuan persidangan. Dan untuk penggunaan Aether aku sebagai implementasi permusuhan, aku tidak membuat pembelaan atau permintaan maaf. Aether itu sendiri cukup bersemangat untuk mengadopsi bentuk yang merusak. Mengapa ada sesuatu seperti dekrit kehancuran jika Aether tidak dimaksudkan untuk digunakan seperti itu? Hakim pusat mencondongkan tubuh ke depan, memperdalam bayang-bayang di bawah kerudung mereka. Bukankah peran peradaban untuk menggunakan unsur-unsur alam yang kita miliki untuk menekan kehancuran mereka dan juga kita sendiri? Api bisa menyala, dan air tenggelam, seperti sifatnya, namun kita menyebut salah memanfaatkannya untuk tujuan yang jelas ini, bukan? Mungkin tidak jika orang yang kau bakar adalah musuh yang berniat melakukan hal yang sama padamu, jawabku, segera menyesali kecerobohanku. Aku tidak ingin mengambil risiko gagal dalam persidangan. Yang ingin aku katakan adalah, pasti ada kelonggaran untuk membela diri. Aku mendapat ide dan memutuskan untuk menjalankannya. Lagi pula, aku telah melihat beberapa kreasi eterik yang mengerikan dan kejam yang menjaga relik Tom. Monster mengerikan, perangkap mematikan, peralatan perang yang mengerikan. Dan semua diciptakan untuk menjaga pengetahuan jin. Mengapa dapat diterima untuk menjaga pengetahuan tetapi tidak untuk kehidupan? Kamu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, dan dengan demikian meminta kami memberikan pembelaan kamu untuk kamu, kata hakim. Baiklah, kami akan mempertimbangkannya. Tiba-tiba, ruang sidang berputar. Sensasi memusingkan hanya berlangsung sepersekian detik, dan ketika berhenti, perspektif aku telah berubah. Aku mendapati diri aku duduk di belakang podium, menghadap 2 juri lainnya. Dan kamu? Tanya seseorang, seolah-olah kami baru saja bercakap-cakap. Apa penilaian kamu tentang kasus ini? Perlu waktu sejenak untuk berpikir, aku mengarahkan pandangan ke podium ke arah terdakwa. Jin berjubah indigo masih ada di sana, tapi orang asing dengan kulit ungu dan tubuh yang dipenuhi mantra bergerigi duduk di sampingnya menatap kami, api pembangkangan membara di matanya. Ilusi itu begitu nyata sehingga sulit untuk mengingat bahwa ini tidak benar-benar terjadi. Kehidupan pria ini tidak bergantung pada apa yang akan aku katakan karena dia sudah lama mati, jika dia pernah hidup sama sekali. Hukum tidak selalu adil, jawabku. Sepertinya jin ini hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Dan, suatu hari nanti, keturunan kamu mungkin melihat kembali momen ini dan setuju dengannya. Selama 5.000 tahun, jin telah membangun sebuah negara yang dibangun di atas perolehan pengetahuan secara damai, Hakim Pusat menjelaskan. Penyakit, kelaparan, kekerasan, ini semua adalah gejala peradaban yang sedang sakit. Bukan kemajuan kita dalam seni mana atau Aether yang merupakan pencapaian terbesar kita, itu adalah kesopanan kita. Haruskah kita membiarkan kekuatan luar mengambilnya dari kita? Jika kita menurunkan diri kita ke posisi musuh kita, maka kita sudah kalah.
Inilah mengapa hukum kita ditulis sebagaimana adanya, dan sebagai hakim ketua badan hukum hari ini, kita bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan kebaikan kota besar kita dan persatuan yang lebih luas. Lalu, bagaimana penilaianmu? Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Aku menilai tindakannya dibenarkan. Dua hakim lainnya mengangguk, lalu cahaya menghilang saat bayang-bayang gelap menyelimuti gedung pengadilan. Semua orang menoleh ke arah jendela, menjulurkan leher untuk melihat. Semua orang kecuali sisa Jin yang memandu persidanganku, yang menatap kakinya. Kemudian pemandangan itu menghilang lagi, bayang-bayang semakin dalam sampai aku tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Ketika cahaya kembali, lingkungan aku telah berubah lagi. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Aku berada di ruangan berbentuk bola, dikelilingi oleh Jin. Atap kubah kaca patri membiarkan sinar matahari dari atas dalam 1000 warna ungu dan biru. Tanaman rambat berbunga tumbuh di dinding, dan aliran kecil mengalir di sepanjang tepi tangga yang memecah barisan tempat duduk bergaya amfiteater yang konsentris. Setiap kursi, tampaknya, terisi. Di sebelah aku, sisa-sisa Jin memiliki pandangan yang jauh dan tidak fokus di matanya saat dia menatap dua orang yang duduk berhadapan satu sama lain dari seberang meja bundar. Sesuatu diukir di meja, tapi aku tidak bisa melihat detailnya. Dan aku tidak memiliki perhatian untuk bertanya-tanya apa itu, karena hanya dengan melihat pria yang duduk di ujung meja itu seperti sambaran petir yang mengejutkan melalui sistem saraf aku. Keses Indrat. Tidak ada cara untuk mengetahui sudah berapa lama penglihatan ini terjadi di dunia nyata, tetapi dia tampak tidak berbeda dengan saat aku baru saja bertemu dengannya di Epeotus. Semuanya identik, mulai dari gaya rambutnya yang berwarna krem hingga kualitas dingin dan jauh dari tatapannya yang berubah rona, yang diarahkan seperti senjata ke Jin di hadapannya. Meskipun posturnya santai, dia memiliki beberapa kualitas tak berwujud yang membuatnya merasa seperti rubah di kandang ayam. Jin, seorang wanita dengan kulit berwarna biru dan rambut yang sangat halus sehingga tampak melayang di sekitar kulit kepalanya, tampaknya baru saja selesai berbicara. Posisiku tidak berubah, Nona saya Arem, kata Keses, menunjukkan sikap angkuh. Pengetahuanmu tentang seni sihir yang disebut Aether adalah bahaya bagi peradabanmu, seluruh dunia ini, dan harus dimasukkan ke dalam pemahaman naga tentangnya, tidak peduli usaha atau biayanya. Tidak ada alternatif lain selain bagi orang-orang kamu untuk mengajar orang-orang aku. Penonton benar-benar diam. Namun, sisa di sebelahku bergeser di kursinya, mengungkapkan ketegangan yang mencengkeram tubuhnya seperti arus listrik. Kamu sepertinya berpikir bahwa kamu hanya perlu memvisualisasikan bahwa dunia beroperasi dengan cara yang kamu pilih untuk mewujudkannya, jawab saya Arem, kesedihan yang mendalam di setiap kata. Tapi justru ketidakfleksibelan inilah yang menghentikan kamu untuk mendapatkan wawasan lebih jauh tentang seni eter. Kami tidak dapat mengajari kamu, tidak dengan cara yang kamu inginkan untuk diajar. Kerutan tipis di hidung Keses menunjukkan lebih dari sekadar ejekan yang paling bermusuhan. Kami tahu apa yang sedang kamu kerjakan. Jujur, aku setuju. Dunia Epeotus kita adalah sesuatu yang serupa, sepotong dunia ini ditarik ke dimensi lain, ditanam di sana dan ditanam oleh nenek moyang aku. Jadi pertanyaannya adalah, jika kamu begitu yakin Asura tidak bisa mempelajari seni Jin, mengapa kamu berusaha keras untuk menjauhkan mereka dari kami? Sepotong dunia ini ditarik ke dimensi lain. Kata-kata Keses bersarang di otakku seperti patah tulang di tenggorokan serigala. Meskipun aku tahu Epeotus adalah dunianya sendiri, bukan tempat fisik di dunia ini, aku terkejut menyadari bahwa Asura telah menciptakannya sendiri, dan segera bertanya-tanya bagaimana hal seperti itu mungkin terjadi, atau di mana tepatnya itu. Apakah ada lebih banyak dimensi, tempat yang terpisah dari ruang fisik tempat dunia ini dan, mungkin, rumah lama bumi aku berada. Alam Aether, pikirku langsung. Itu pasti sesuatu seperti itu, bahkan mungkin di tempat yang sama. Namun, sebelum aku bisa memikirkannya lebih jauh, perhatian aku terpaksa kembali ke saat itu. Kami tidak, kata saya Arem dengan tenang. Tapi peringatan kamu tentang apa yang menunggu peradaban manapun yang menjadi terlalu kuat secara ajaib mendorong kami untuk melihat melampaui batas dunia kami sendiri dan ruang lingkup sempit garis waktu kami sendiri, dan dengan melakukan itu kami menyadari pentingnya memastikan pengetahuan kami dituliskan. Dengan cara yang tidak akan pernah pudar. Bukanlah hal yang mudah untuk menyampaikan pandangan terang, Tuan Indrat, bahkan kepada penerima. Tawa yang berdenting dan berbahaya lolos dari Keses. Tapi kami para naga tidak menerima, apakah itu yang kamu katakan? Aku telah menjelaskan posisi kami, dan kamu milik kamu. Tatapan saya Arem menyapu penonton yang tenang. Apakah ada Jin di sini yang ingin mengungkapkan isi hatinya? Penonton terdiam. Aku bahkan tidak tahu apakah sisa Jin di sebelahku masih bernapas, dia begitu diam. Apakah tidak ada yang menjawabnya? Apakah tidak ada yang membantah, atau tolong, atau marah? Aku berdiri, dan getaran menjalar ke seluruh ruangan. Kamu tidak bisa memberi naga apa yang mereka inginkan. Bukan hanya karena mereka masih akan memusnahkan kamu, bahkan jika kamu melakukannya. Tidak, alasan sebenarnya adalah pemahaman mereka tentang Aether, pada intinya, cacat. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan wawasan lebih jauh karena mereka tidak akan mempertimbangkan kembali dasar-dasar pengetahuan mereka. Aku terdiam, memikirkan apa yang ingin kukatakan. Bagaimanapun, ini adalah ujian.
Aku perlu mengekspresikan diri aku dengan jelas, karena aku pikir aku mulai melihat tujuan dari semua ini. Rasa superioritas dan kesempurnaan mereka mencegah kemajuan peradaban mereka. Lanjutku, baritonku bergema di seluruh ruangan. Naga, semua asura, sepenuhnya terikat pada pandangan dunia keses yang ketat. Dirantai padanya. Terlepas dari kekuatan fisik atau kekuatan sihir mereka, mereka tidak tumbuh. Tidak lagi. Mata keses menjadi gelap menjadi ungu yang menggelegar saat dia menatap menembus diriku. Kebiasaan Jin membiarkan semua suara terdengar, bahkan dalam keadaan seperti ini, sangat melelahkan, Nona Sayarem. Jika kamu tidak cukup bijak untuk memperlakukan aku secara pribadi, mungkin aku berbicara dengan Jin yang salah. Namun, bukankah itu poin keturunannya? Sayarem bertanya, tapi kata-kata itu terdengar seperti bisikan di telingaku, seolah itu hanya ditujukan untukku. Tapi sebenarnya, lanjutku, melangkah ke bangku di depanku dan melewati dua Jin, keputusan ini sudah dibuat. Kamu tidak menginginkan masukan aku, karena aku tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi. Aku bahkan ragu takdir bisa menulis ulang masa lalu seperti itu, bukan? Tapi kamu menilai niat aku, etika aku, dan pemahaman aku tentang orang-orang kamu. Dan, dengan cara yang aneh, aku pikir kamu mencoba memastikan apakah kamu melakukan hal yang benar atau tidak. Aku melangkah dari satu bangku ke bangku lain sampai mencapai lantai, tidak sampai 20 kaki dari tempat saya Arem dan Keses duduk. Jadi, dapatkan jawabanku. Kamu melakukan satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan, apa yang menurut kamu benar. Saya Arem tidak menatapku, tapi dia tersenyum dan tanpa sadar menelusuri jarinya di sepanjang lekukan yang diukir di meja bundar. Keses berdiri, menatapku tajam. Aku berharap dia mendapat teguran, tetapi pemandangan itu malah menghilang, berubah menjadi abu dan tertiup angin. Aku pikir mungkin semuanya sudah berakhir ketika semuanya menjadi putih, tetapi, seperti ketika aku pertama kali ditarik ke persidangan, cahaya dan warna menyebar di kanvas putih kosong. Namun kali ini, warnanya abu-abu jelaga dan jingga terang dan merah tua. Lingkungan aku mengalir tidak seperti cat air tetapi seperti nyala api yang berkedip-kedip. Pagoda yang sama dari sebelumnya terbentuk. Atap cian menghitam dan setengah runtuh. Alirannya hilang, mengalir melalui lantai tempat retakan selebar kepalan tangan aku terbuka di lempengan batu. Raungan di kejauhan bergetar di udara, diikuti oleh semburan api dan angin, menarik perhatianku ke kota. Zoroa, begitu mereka menyebutnya. Awan asap mengepul dari api setinggi 100 kaki, cukup tebal sehingga menghalangi matahari dan menggelapkan langit bermil-mil jauhnya. Dan naga-naga itu masih menyerang, mengembuskan api yang begitu panas sehingga batu-batu itu bersinar jingga dan berlari seperti kaca yang pecah. Aku tidak sendirian. Seorang wanita sedang duduk di tepi pagoda, kakinya di tempat aliran sungai pernah bergabung dengan sungai sempit sebelum jatuh ke tebing. Bahkan sungai pun hilang. Lady Sayarem, kataku, mengulurkan tangan sebelum menyadari itu tanganku sendiri, bukan Jin. Dia berbalik untuk menatapku, dan aku menyadari aku salah. Dia memiliki rona biru yang sama di kulitnya, tetapi rambutnya lebih gelap dan lebih tebal, mengalir seperti air bukannya mengambang di udara. Apa yang harus kita lakukan? Dia bertanya, keputusasaan begitu kental dan tajam dalam kata-katanya sehingga mencakar hatiku. Beritahu kami apa yang harus dilakukan. Aku mulai meraihnya untuk membuat gerakan menghibur yang sia-sia, lalu teringat di mana aku berada dan membiarkan tanganku jatuh. Adegan ini tampak berbeda dari yang lain, entah bagaimana. Setelah pertemuan dengan Keses, sidang tampaknya telah berakhir. Aku telah menyadari tujuannya dan menjawab sebaik mungkin. Jadi, mengapa ini berlanjut? Aku bertanya-tanya. Dengan lantang, aku berkata, pilihan kamu sudah dibuat. Dia menelan ludah dengan berat dan menyeka air matanya. Dan apakah itu hal yang benar untuk dilakukan? Jika itu terjadi lagi, apakah kamu akan mengikuti jalan kami, keturunan? Aku menyaksikan naga Broda menghembuskan nafas kematian di kota untuk waktu yang lama, setengah berharap ujian akan berakhir dan mengembalikanku ke kehancuran, tetapi itu terus berlanjut. Itu mengharapkan sesuatu yang lain dari aku, jelas. Aku telah menghabiskan seluruh hidup aku berjuang untuk menjadi lebih kuat, pikir aku, yakin pikiran Jin yang menyulap semua ini dapat membaca pikiran aku sejelas jika aku mengucapkannya. Jika Keses memimpin naga-naganya untuk membakar di Caten besok, aku akan melawan mereka tidak peduli betapa putus asanya pertempuran itu. Namun, apakah itu berarti salah bagi Jin untuk menolak bertarung? Jika hari-hari terakhir mereka dihabiskan untuk berperang, mungkin reliktem tidak akan pernah selesai. Dan kemudian semua pengetahuan mereka, memori dari seluruh peradaban mereka, benar-benar akan hilang. Kamu pikir begitu. Tapi tidak, jalanmu bukan milikku, kataku panjang lebar, menjawab pertanyaan gadis yang terisak-isak itu. Mungkin, di mata pencobaan ini, itu membuat aku tidak berharga, tetapi aku harap kamu dapat melihat bahwa aku juga hanya ingin melakukan apa yang menurut aku benar. Jika tidak ada yang melawan, dunia kita akan hancur antara klan Indrat dan Fritra. Lalu, apa gunanya pengetahuan yang dijaga? Nyala api padam, dan asap yang dipenuhi abu menutupi pemandangan. Ketika sudah bersih, aku berdiri di reruntuhan yang runtuh sekali lagi. Eli, Bu, Lira, dan Mika semuanya bersandar di dinding atau tergeletak di lantai.
Beberapa gerakan kecil pasti mengungkapkan fakta bahwa aku kembali bersama mereka, karena Ellie berteriak dan melompat berdiri. Arthur, apakah kamu di sana? Aku mengangguk dan berdeham. Berapa lama kali ini? Mika mendorong menjauh dari dinding dan menyilangkan lengannya, tampak masam. Hampir 1 jam. Sedikit peringatan akan menyenangkan. Kembali dari kematian otak total, iya. Dan di sini aku pikir aku akan mewarisi semua kekayaan kamu yang sangat besar jika kamu tidak kembali, pikir Regis sambil terkekeh di benak aku. Kamu tidak bisa melihat semua itu. Aku bertanya. Tidak, sepi seperti kuburan di sini sepanjang waktu. Bingung, aku menoleh ke kristal yang melayang di atas alas tengah. Aku tidak mengerti apa tujuan dari semua ini. Mengapa menunjukkan hal-hal ini kepada aku? Kristal itu berdenyut, dan suara jin bergema keluar dari sana. Itu adalah ujian. Apakah aku lulus? Bentuk mantra penyimpanan ekstra dimensi menjadi hangat di lenganku saat kristal berbicara. Bukan tempat aku untuk menilai. Kamu harus memutuskan sendiri. Bagaimanapun, aku hanyalah kenangan. Mengaktifkan rune, aku mengeluarkan potongan kubus yang tidak mencolok dari batu hitam yang baru saja muncul di rune dimensi aku. Bisakah kamu memberitahu aku tentang apa yang terkandung dalam batu kunci ini? Dengung statis yang nyaris tak terdengar bergetar dari kristal, dan kemudian berkata, tidak. Tapi bukan berarti aku tidak bisa membantumu. Proses pikiran kamu, jalinan pikiran kamu, sangat berbeda dengan jin. Ini bisa berakibat fatal bagi pemahaman kamu, atau memungkinkan kamu menjadi sesuatu yang melampaui apa yang pernah kami bayangkan. Apapun itu, ketahuilah bahwa jalan ke depan akan sulit. Tapi aku merasa terdorong untuk mengatakan bahwa aku, setidaknya, yakin kamu akan mencapai apa yang telah kamu rencanakan. Keempat bentuk mantra yang terkunci di dalam batu kunci ini sendiri merupakan peta menuju wawasan yang lebih dalam. Pikiran terhebat kami berteori bahwa jika seseorang dapat memahami keempat dekrit aether ini, maka mungkin mereka juga dapat memperoleh wawasan tentang takdir itu sendiri. Itu adalah harapan yang jauh dan putus asa, tetapi sekarang aku telah bertemu dengan kamu, Arthur Lewin, aku yakin itu mungkin benar-benar terjadi. Aku merasakan kehilangan. Kristal itu mengeluarkan dengungan melankolis. Sudah lama sekali bagian dari kesadaranku ini mengawasi batu kunci ini. Sekarang, aku yang terakhir, dan segera aku akan pergi. Bisakah kamu memberitahu aku tentang apa yang terjadi pada batu kunci ketiga? Yang hilang. Jika aku dapat memverifikasi bahwa Agrona entah bagaimana memulihkannya. Informasi itu tidak disimpan dalam sisa ini. Mengetahui secara naluriah bahwa waktu semakin singkat, aku menyuarakan pemikiran lain yang tertinggal di benak aku sejak berbicara dengan Keses. Selama konferensi dengan Lord Indrat itu, dia mengklaim bahwa Epeotus dibawa keluar dari dunia ini dan ditempatkan di tempat lain, dan jin itu menciptakan sesuatu yang serupa. Di manakah tempat di mana relik Tom disimpan? Kamu seharusnya mengerti lebih baik daripada aku, karena kamu membawa Godrune yang menghubungkanmu dengan jalinan dalam alam semesta, kata kristal itu, hampir terdengar geli. Godstep, kataku lembut pada diriku sendiri. Beberapa lapisan pemahaman menjadi jelas, menyelesaikan gambar yang bahkan tidak aku sadari ternyata tidak lengkap. Godrune tidak mengungkapkan jalur tersembunyi, lanjutku, merasakan ekspresiku mengendur, aku telah menggunakan jaringan ikat dari kata ini, tempat di antara Epeotus dan Reliktem, untuk bergerak. Godrune terbakar di punggungku, memancarkan cahaya kemasan redup ke seluruh ruangan. Itu berubah, kata Regis, melayang ke bawah melalui tubuhku untuk memeriksanya. Desainnya lebih rumit. Pemahamanku juga berubah, tapi sebelum aku bisa mengaktifkan Godrune, kristal itu berbicara lagi. Kerusakan bangunan luar sangat menguras tenaga untuk aku rawat. Kamu telah melihat bagaimana aku terpaksa menarik energi dari ilusi sekunder yang seharusnya menghambat kemajuan ke ruangan ini. Aku perlu mewujudkan portal untuk kamu tinggalkan, tetapi itu akan menghabiskan energi yang tersisa. Maaf, Arthur Lewin, tetapi kamu harus pergi sekarang. Kedengarannya tidak bagus, kata Mika. Kita mungkin harus mendengarkan benda kristal giroskop berbicara, kan? Ya, kataku bingung. Lalu aku memandang Ellie, dan bagian bawah perutku jatuh seperti yang kuingat setiap kali dia mati di depanku di zona terakhir. Kami siap, dan terima kasih. Kristal itu berdengung lagi, kali ini jauh lebih keras, dan kami semua melayang ke atas melalui lantai transparan dari ruangan yang tidak ada di atas. Melalui kekuatan kristal, lantai mengeras, memungkinkan kita untuk berdiri di atasnya, dan kemudian sebuah portal persegi panjang muncul, tertanam di salah satu dinding. Saat ini terjadi, sisa ruangan mulai runtuh, aether yang mempertahankan bentuknya dipindahkan ke portal. Menarik kompas, aku bergegas untuk menghubungkan portal gagap dengan separuh lainnya, dan gambar yang terdistorsi dari kamar tidur kecil mulai terlihat. Pergi. Mika melompat sebelum kata itu keluar dari mulutku. Lira mendesak Ellie untuk lewat, diikuti oleh Bu yang menderu-deru dengan gugup, lalu melewati dirinya sendiri tanpa menoleh ke belakang. Tapi perhatianku tertuju pada ruang yang perlahan menghilang di sekitar portal. Di baliknya, lautan ungu senja dari kehampaan eterik. Aku mengambil langkah menjauh dari portal dan menyentuh rune yang menandai lengan bawahku. Kengerian zona terakhir, ujian jin dan semua yang telah aku pelajari, bahkan wawasan baru yang aku peroleh tentang Godrune Godstep, semuanya hilang dari pikiran aku dalam sekejap.
Karena ada satu hal yang lebih penting dari itu semua. Ketika aku berada di alam eterik melawan Tachi, aku menyadari bahwa, dengan samudera eterik yang tak terbatas, aku akhirnya memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelesaikan telur Sylvie. Tapi itu tetap di luar jangkauan aku sejak saat itu. Sampai sekarang. Semakin sedikit ruangan yang tersisa saat sisa Jin menghabiskan kekuatannya untuk mempertahankan portal. Sepertinya kita tidak punya waktu, Chief, kata Regis. Waktu. Mengulurkan tanganku, aku mengilhami Aroas Requiem. Motes eterik cerah mengalir keluar dariku, berlari di sepanjang tepi ruangan yang runtuh. Tetapi tidak ada yang terjadi. Tolong, bisakah kamu menahannya lebih lama? Aku hanya butuh. Aku minta maaf, kata suara kristal itu, bergema dari sekelilingku. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu akan terjebak. Aku memejamkan mata dan menghela nafas, membiarkan Requiem Aroa meredup. Dengan berat hati, aku berpaling dari gambaran kehampaan eterik tak berujung dan melangkah ke portal.